Oh, dipaksa. Terus? Polisi akhirnya menangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan yang menimpa seorang guru SD yang menyambi jadi pengemudi taksi online di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku yakni Muhammad Anggi Setiawan diringkus oleh tim Resmo Polres Brebes bersama Jatanras Polda Jawa Tengah pada Rabu 26 November dini hari. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut mengamankan mobil Brio milik korban yang ditinggalkan pelaku di area parkir pusat perbelanjaan di Kota Tegal. Sosok Anggi kemudian dihadirkan polisi dalam rilis di Mapolres Brebes Rabu 26 November. Ia terlihat sudah mengenakan baju tahanan warna oranye dengan tangan terikat kabel tis. Dalam pengakuannya pada polisi, Anggi mengatakan dirinya nekat merampok lantaran terlilit utang sebesar 5 juta rupiah. Aksi perampokan ini ia mulai dengan memesan layanan taksi online menggunakan aplikasi dengan tujuan Cinggawur, Kabupaten Tegal. Anggi kemudian meminta korban, Kusyanto, untuk mengantarnya secara offline ke Desa Kamal, Kabupaten Brebes dengan imbalan Rp800.000. Saat di perjalanan, Anggi yang membeli minuman kopi kemasan botol lalu mencampurkannya dengan obat tetes mata untuk diberikan pada korban. Korban yang perlahan kehabisan tenaga kemudian dijerat pelaku menggunakan handuk kecil hingga tewas. Setelah memastikan Kusyanto tewas, pelaku membuang tubuh korban di hutan kawasan Songgom lalu membawa kabur mobil. Mobil tersebut digadaikan pelaku senilai 20 juta rupiah. Ia juga menjual ponsel korban seharga Rp700.000. Rupanya, uang hasil rampokan tak hanya digunakan Anggi untuk membayar utang, tapi juga berfoya-foya seperti karaoke hingga judi slot. Wakapolres Brebes Kompol Purbo Ajar Waskito memastikan pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terus aku ya pengennya waktunya memang gede bayar full, gede kapan di lah. Korban saya tarik, Pak. Oh, dipaksa. Terus? Saya siap. Tapi si dikrek mana enggak? Masih Betul. saya nyupir. Setelah dekat TKP pembuangan, saya ambil korban. Jangan pinter-pinter apa itu. Jangan gini lu begini. Pak Yus di nanti dulu. Iya. Ningso. Pak Yus. Pak Yus. Ya. Oh ya. Mbak, rombinan di bahwa selalu hati-hati apabila menerima orderan, apalagi kalau orderannya itu minta dimatikan atau tidak sesuai dengan aplikasi. Tentunya kalau handphone ya. Seorang guru SD ditemukan tewas di kawasan hutan bekas TPK KPH Balapulang di Brebes, Jawa Tengah. Ironisnya, jasad korban ditemukan sehari sebelum peringatan Hari Guru yang jatuh pada 25 November 2025. Belakangan diketahui bahwa korban dibunuh dan dirampok
oleh seseorang saat tengah menjalani pekerjaan sampingan sebagai sopir taksi online. Pelaku disebut berpura-pura menjadi penumpang taksi online korban. Jurnalis Tribun Jateng, Wahyu Nurholik akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat malam Wahyu, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi perampokan disertai pembunuhan yang menimpa guru yang menyambi jadi driver taksi online yang jasanya ditemukan di Brebes ini? Iya, selamat malam. Saya melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah bahwa penemuan sosok mayat yang tergeletak di kawasan KPH Pelabuhan hutan tempat penyimpanan ini berawal saat hari Senin lalu seorang warga atau petani yang hendak menuju ke sawah melihat sosok mayat yang tergeletak di area hutan. Kemudian petani tersebut melaporkan kepada Ahmad Sobari atau Baron yang kebetulan juga sebagai pengelola hutan milik perhutani tersebut. Kemudian Baron melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Jatibarang. Polisi yang sampai di lokasi kejadian bersama tim unit Inafis Satreskrim Polres Brebes awalnya mendapati korban tidak dengan identitas. Kemudian setelah dilakukan sidik jari, diketahui bahwa korban bernama Kusyanto, warga Tegal, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai guru. Namun sebelumnya Baron ini juga pada malam harinya mendapatkan laporan dari karyawannya bahwa di hutan tersebut telah masuk sebuah minibus berwarna abu-abu, kemudian tak lama keluar dari hutan dan meninggalkan lokasi tersebut dengan cepat. Baron mengira bahwa mobil tersebut adalah diduga sebagai pelaku yang akan melakukan pencurian kayu jati. Namun sesampainya petugas dari perhutani sampai di lokasi kejadian, tidak ditemukan adanya kecurigaan. Nah, pada pagi harinya baru mayat tersebut ditemukan oleh petani. Begitu, Siska. Baik. Wahyu, ini terkait dengan pembunuhan korban yang dilakukan oleh pelaku menggunakan aplikasi atau modusnya menggunakan pelayanan taksi online. Apakah ini pelaku memilih korban secara acak dan juga beraksi sendirian? Iya, menurut keterangan dari Wakapolres Brebes, Kompol Waskito Anyar Purbo mengatakan bahwa pelaku memang mencari korban secara acak menggunakan aplikasi online, ya, mobil online begitu. Kemudian korban order menuju ke Kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah. Sesampainya di sana kemudian korban ini pelaku bernegosiasi dengan korban untuk meneruskan perjalanan ke daerah Brebes, Jawa Tengah. Di saat negosiasi tersebut menawarkan harga, menjanjikan dengan harga Rp800.000. Akhirnya korban dan pelaku ini sepakat untuk menuju ke daerah Brebes, Jawa Tengah. Namun sesampainya di jalan, korban kemudian memberikan kopi botolan dan ditetesi dengan obat atas mata, begitu, dengan harapan bahwa korban ini mengantuk sehingga bisa tertidur di area minimarket dan kemudian mobil bisa dibawa kabur oleh pelaku. Namun karena aksinya ini gagal, begitu, kemudian pelaku ini mencoba aksinya yang lainnya, yaitu melakukan aksi negatifnya saat di dalam mobil. Kemudian dia ditarik menggunakan anduk, menurut pengakuan dari Anggi ini sebagai pelaku bahwa pelaku disekek sekitar 15 menit hingga mengeluarkan busa dari mulutnya hingga sudah dipastikan meninggal. Kemudian korban dilarikan atau dibuang ke area perhutanan. Begitu, Siska. Baik. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku nekat melakukan aksi perampokan disertai pembunuhan ini, bahkan memilih korbannya secara acak? Wahyu. Iya. Berdasarkan keterangan dari pelaku di hadapan penyidik menyebutkan bahwa dia terjerat hutang sebesar Rp5 juta. Hutang itu bersama temannya, yaitu
dan terdesak untuk membayar utang tersebut, sehingga dia memilih jalan pintas untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, perbuatan itu kemudian mobil hasil perampokan itu kemudian diagari kepada seseorang dengan harga 20 juta rupiah. Begitu, Siska. Baik, selain melunasi utang-utangnya, apakah pelaku juga menggunakan hasil rampokannya untuk hal lain begitu, rekan Wahyu? Iya, dari hasil kejadian tersebut memang pelaku juga untuk membayar, selain membayar hutang, dia untuk juga bersenang-senang, kemudian juga terlibat dengan yang namanya judi online, begitu, Siska. Baik, terkait dengan sosok korban yang tewas dibunuh oleh pelaku dan jasadnya dibuang di area atau di wilayah Brebes, Jawa Tengah, bagaimana sosok korban semasa hidupnya di mata keluarga ataupun orang-orang terdekatnya? Iya, korban Susianto memang merupakan seorang, selain driver online, dia juga sehari-harinya bekerja sebagai guru P3K yang selama ini mengajar di salah satu SD negeri di Kalinyamat, Wetan 3, Kota Tegal. Saat Ibu Jateng mendatangi rumah duka, memang istri maupun keluarga belum ada yang bisa memberikan keterangan bagaimana sosok korban selama ini. Namun berdasarkan keterangan dari rekan sama gurunya, bahwa korban ini dikenal satu angkatan dengan salah satu guru yang bernama Yanti ini, bekerja dengan sosok yang baik, kemudian sosok yang ulet setelah melakukan profesi sebagai guru, dia kemudian menarik taksi online begitu, dan korban juga dikenal pendiam, bekerja keras dan ulet dalam melakukan kedua profesinya ini, begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banyumas Wahyu Nurkolik atas informasi soal pembunuhan guru SD yang mayatnya ditemukan di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Di Grab atau pengemudi online, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 sekira pukul 20.00 dengan tersangka atas inisial AS. Modus yang dilakukan adalah tersangka ini memesan jasa layanan korban melalui aplikasi, kemudian setelah sampai ke lokasi yang dituju, tersangka melakukan perjalanan lanjutan tetapi meminta secara offline kepada korban. Setelah itu terjadi kesepakatan untuk menuju lokasi yang baru, tetapi pada saat tawar menawar harga, inilah kesempatan yang dilakukan oleh tersangka ya, untuk melakukan aksinya, yaitu berusaha menguasai barang-barang milik korban, termasuk kendaraan atau mobil yang dikendarai oleh korban. Atas upaya kerja keras dari tim Resmob Polres Brebes dengan di backup oleh tim Jatanras Polda Jawa Tengah, syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 2 hari tersangka dapat kita amankan. Sementara ini BB yang dapat kita tampilkan selain kendaraan yang digunakan oleh korban menjerat korban. Jadi awalnya tersangka ini berusaha membuat korban tidak sadar dengan memberikan korban minuman kopi yang sudah dicampur dengan obat-obatan tertentu, dengan cairan tertentu yang tujuannya membuat korban linglung atau tidak sadar. Tetapi karena korban tetap sadar, sehingga tersangka melakukan aksi tambahan dengan cara menjerat korban dengan menggunakan handuk yang dibawa oleh tersangka. Setelah korban tidak sadar, kemudian tersangka mengambil alih kendaraan, kemudian membawa korban ke wilayah TPK Songgong milik Perhutani. Disitulah kemudian tersangka membuang korban, yang kemudian
pada saat itu ada saksi ya, dari masyarakat yang melihat adanya kendaraan yang masuk ke wilayah perhutani pada malam hari. Kemudian keesokan harinya saksi tersebut mendapati adanya seorang laki-laki yang diperkirakan sudah tidak bernyawa di lokasi TPK Sogong tersebut dan dilaporkan kepada Polsek, kemudian ditindaklanjuti hingga berhasil mendapatkan tersangka. Saya kira itu singkatnya yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada awak media, mungkin ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.